Yoga atau Sasa deh ke dokter. Soalnya supir lagi libur. Mobil rusak, kayaknya harus beli mobil lagi deh. Yoga, kamu mau pergi? Kamu lupa, hari ini kan seharusnya kamu nganterin aku ke acara reuni. Aduh, besok klien gue tuh langsung balik ke Kanada. Udah, lu pergi sendiri ya. Sampai kapan sih kamu akan memperlakukan aku kayak gini terus? Hah? Buat apa kamu nikah sama aku kalau kamu terus-terusan nyakitin aku, Yoga? Udah deh, Syah. Ini tuh masalah kecil. Lu gak usah gede-gedein. Kenapa sih? Ini tuh bukan masalah kecil, Yoga. Aku selalu aja nomor 2 di hati kamu. Selalu ada yang lebih penting daripada aku. Syah, sekarang gue udah terlambat ya. Tolong jangan ngalangin gue. Balikin. Syah, balikin kuncinya. Gue udah terlambat. Enggak. Syah. Balikin. Kamu jahat, Yoga. Balikin. Lu jangan kanak-kanakan ya. Gue gak suka. Gak mungkin minta antar mereka. Aku telepon Yosi aja. Minta antar Yosi ke dokter. Halo sayang, Yosi. Lagi ngapain, ha? Boleh nggak Mama minta tolong? Minta temenin ke dokter bisa nggak? Emang Mama sakit apa, Ma? Enggak sih, nggak parah-parah banget. Cuman mau ini aja, ngecek-ngecek sama ngeliat hasil check up Mama. Boleh ya? Mama minta temenin. Yaudah iya, aku anterin ya. Bye. Memang Yosi yang bisa diandelin. Mumpung Mas Wahyu ada di rumah, izin udah sama dia. Iya sayang, kamu tunggu aja di situ, nanti aku jemput, ya. Mas Wahyu lagi teleponan sama siapa ya? Kok kayaknya mesra banget? Tapi kalau aku tanya sekarang, dia pasti ngelak. Ditambah lagi aku nggak ada bukti. Yang ada aku jadi bulan-bulanan omelannya. Aku juga kangen banget sama kamu. Bye. Kamu ngapain di sini? Hah? Ngupingin aku? Enggak kok Mas, aku nggak ngapa-ngapain. Emang kamu lagi ngomong sama siapa? Bukan siapa-siapa. Ya udah, aku ada urusan, kamu tinggal aja di rumah. Jangan kemana-mana. Aku harus ikutin dia. Bang, Iya. jadi abang juga lihat ada ibu-ibu yang marah-marah sama anak panti di halaman. Iya mbak, Widih, marahnya itu loh, galak banget. Itu anak-anak sampai nangis. Abang kenal nggak sama orangnya? Enggak mbak, kayaknya juga bukan orang sini. Orang pergi juga naik taksi. Saya permisi dulu ya. Taksi. Kenapa aku nggak kepikiran? Aku harus cari alamat itu. Aku pokoknya harus cari alamat itu. Aku harus cari. Halo? Halo Mbak? Saya mau tanyain, kemarin sore unit Mbak ada yang nganterin nggak orang dari panti asuhan Mandiri Jalan Ujung Timur nomor 65? Mbak, saya tahu itu data pribadi, tapi saya mau mengembalikan sesuatu, Mbak. Orang itu meninggalkan sesuatu di taksi itu. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, aku mendapatkan alamat itu. Aduh, kemana sih Yosi? Lama banget nggak dateng. Katanya mau nemenin. Aduh, tuh anak bener-bener ya. Ngasih tahu kayak kalau datang terlambat. Handphone juga nggak aktif. Gimana ya? Setengah jam lagi dokter praktek. Yang ada terlambat. Dapat nomornya nomor gede lagi nanti. Aduh. Tuh anak bener-bener deh. Apa aku telepon taksi aja ya?
Susahnya punya anak tapi nggak nolongin, repot. Kayak hidup sendiri nih begini caranya. Halo, taksi? Oh saya mau pesen nih ya, alamatnya. Bang, kejar mobil itu ya bang. Iya mbak. Jangan sampai lolos bang. Saya harus pergokin mereka. Iya mbak. Ini udah dikejar nih. Aduh bang, lama banget sih bang. Kalau kayak gini saya bisa kehilangan mereka nih. Iya mbak, sabar. Buruan. Bang, stop. Tuh kan, dia emang sama cewek lain. Terlaluan banget sih Mas Wahyu. Bang, ikutin mobil itu cepetan. Iya mbak. Aduh bang, cepetan. Iya. Tunggu. Kok malah belok sih bang? Kan mobilnya ke sana. Ya masuk tol mbak. Motor kan kagak boleh masuk tol. Yaudah saya turusin aja deh. Ongkos ya mbak. Siap mbak. Awas ya Mas Wahyu ya. Mau naik apa dong sekarang? Ya ampun, rumah mewah, rumah megah, rumah impianku. Akhirnya aku bisa dapatkan semua ini dari hasil uang menantuku Yoga. Yes. Akhirnya Yoga percaya sama Sasha. Dia sudah percayakan semua keuangannya dipegang sama Sasha. Tapi ini semua belum cukup. Sebelum seluruh harta Halim Subroto pindah ke tanganku, aku belum bisa tenang. Aku belum bisa bahagia. Jadi satu-satunya jalan, aku harus berusaha melakukan apapun cara supaya semua kekayaan Halim Subroto menjadi milikku. Cuman milikku. Wah, aku mau foto-foto dulu ah. Rumah baru. Wah, akhirnya dalam sekejap aku bisa punya rumah semewah ini. Ya Allah, ini benar-benar alamat yang dikasih sama taksi kemarin. Jangan-jangan Bu Mira orang yang ke panti asuhan kemarin. Siapa itu datangnya? Pasti Sasha. Karena kan tadi dia udah bilang kalau dia mau datang ke rumah baru saya. Tunggu. Gak usah bawa tas. Bu Mirna, Aisyah, mau ngapain kamu kesini? Bu, apa benar ini Jalan Bangau nomor 14? Ya benar, ini adalah rumah baru saya. Kenapa? Ada urusan apa kamu datang ke sini? Kamu tuh ditanyain kok malah ngelamun. Jawab dong, ada urusan apa kamu datang ke rumah saya? Bu, maaf Bu, saya mau tanya sebelumnya. Apa benar Ibu kemarin ke panti asuhan Mandiri? Kok dia bisa tahu sih kalau aku ke panti asuhan? Bu,
Apa benar? Dengar ya. Saya mau ke panti kayak saya mau kemana-mana. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Emangnya kamu siapa? Saya harus pamit-pamit sama kamu. Dan ibu mencari anak yang bernama Yoga. Apa benar? Kok dia bisa tahu sih soal yoga? Enggak. Tapi aku nggak ingin dia campur tangan dalam urusan ini. Mending aku ngelak aja. Saya nggak tahu kamu ngomong apa. Mending kamu pergi deh dari sini sekarang. Bu, tolong jangan mengelak, Bu. Saya mendapatkan alamat ini dari taksi yang mengantarkan ibu kemarin. Wah, kemarin dari panti kan aku memang minta dianterin ke sini buat ngecek interior rumah. Tapi kenapa juga sih si Aisyah ngotot banget? Bu, saya mohon Bu jawab. Ibu mencari keberadaan Yoga. Dan ibu tahu di mana ibu kandung Yoga. Tolong kasih tahu saya, Bu. Ngapain lo di sini? Gawat kalau sampai Sasha tahu soal aku nyariin anak kecil di panti asuhan. Aisyah, mending kamu pergi dari sini. Lihat kamu itu ya, merusak mata saya aja. Pergi! Enggak, Bu. Saya nggak akan pergi sebelum ibu memberitahu saya di mana keberadaan ibu kandung Yoga. Yoga. Siapa dia? Aisyah, jawab pertanyaan gue. Yoga itu siapa? Dan apa hubungannya sama nyokap gue? Kemarin mama kamu mencari... Cukup! Cukup Aisyah! Pergi sekarang juga dari rumah saya. Mah, biarin Aisyah jawab pertanyaan aku. Yoga kecil adalah anak yang dicari mama kamu di panti asuhan kemarin. Mama nyariin anak ke panti asuhan? Buat apa, Mah? Enggak, Sasha. Kamu jangan percaya sama dia. Pergi! Pergi kamu dari sini! Sasha, Mama nggak pergi kemana-mana. Mama juga nggak pergi ke panti asuhan. Pergi kamu! Bu, saya mohon, Bu. Ibu tolong kasih tahu saya di mana ibu kandung Yoga. Pergi! Astagfirullahaladzim, Bu. Saya mohon. Saya bilang pergi! Salah. Bikin resek aja. Salah aja kamu. Mama tunggu, Pak. Yoga tuh siapa? Kenapa Mama nyariin dia ke panti asuhan? Apa hubungannya sama Mama? Udah sayang. Itu kata-kata anak si kampungan tuh gak usah dipikirin. Ya? Bentar, Ma. Mama kenapa nyariin anak kecil ke panti asuhan? Siapa dia, Ma? Apa hubungannya sama Mama? Siang. Sasha masih aja nanyain soal itu. Sasha, udah. Kamu percaya aja sama Mama. Nggak usah percaya kata-katanya anak kampung itu. Mungkin dia cuma salah orang aja. Nggak usah dipikirin. Jangan-jangan Mama nyariin anak aku ya? Anak aku belum meninggal ya, Ma? Sayang, Mama kan udah bilang. Anak kamu itu udah mati, udah meninggal. Udah nggak usah dipikirin dia. Ma, please jangan bohong sama Sasha. Apa benar? Anak yang disebut-sebut sama Aisyah bernama Yoga kecil itu anak aku. Aku inget, Ma. Aku mau namain dia Yoga. Aku bahkan buatin selimut untuk dia yang bertuliskan Yoga, Ma. Mama akan beri kamu nama Yoga. Sama seperti laki-laki yang Mama cintai. Tapi sayangnya akan makin sulit untuk Mama dapatkan dia. Soalnya kehadiran kamu. Ma jawab, Ma. Jadi ternyata benar. Sasha yang menuliskan nama Yoga di sini bayi itu.
Saya dengar ya. Nama yoga itu kan banyak sekali sayang. Buktinya nama suami kamu juga sekarang yoga, ya kan? Atau gini aja. Oke. Kalau kamu memang nggak percaya sama mama, ya udah, kamu boleh cari di semua panti asuhan deh. Silakan. Apa ada yang namanya yoga? Tapi sih saran dari mama aja ya. Percuma juga kamu nyariin, karena bakalan sia-sia. Kan mama udah bilang kalau anak kamu udah meninggal, udah mati. Bukannya hal itu yang kamu harapkan juga, sayang. Iya. Ya itu yang aku harapin. Aku harapin anak aku udah meninggal. Emang bagus kalau dia udah meninggal. Dia nggak ngaguin hubungan aku sama Yoga. Bagus dong itu. Ya udah. Sekarang nggak usah dipikirin ya. Ayo ikut mama masuk.